Satu lawan terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini podcast ngobrol bareng PN Ranai, Pengadilan Ranai dengan narasumber edisi pertama yang kita muliakan dan kita banggakan, Bapak Dr. Andus Haji Panusunan Harahap SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk menyempatkan waktu bersama kami Bapak. Suatu kehormatan bisa menempatkan Bapak di episode pertama di acara ini Bapak. Kita mulai Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan aja Bapak. Ya. Kita agak bernostalgia sedikit Bapak. Dari profil Bapak kita tahu, kita bisa lihat Bapak telah banyak singgah di beberapa tempat yang cukup jauh. Bisa dikatakan seperti Bima atau Lombok Timur atau bahkan Sorong, Papua Bapak. Bisa Bapak ceritakan Bapak kira-kira hal-hal yang menarik selama tugas di sana? Tips cara mengelola perasaan rindu pada keluarga atau bagaimana saran Bapak kepada kami hakim-hakim bahkan yang jauh dari keluarga gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Ranai. Saya mengucapkan selamat bertugas di Ranai, salah satu PN wilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ya, jadi salah satu tantangan besar bagi seorang aparatur peradilan itu adalah mengenai bekerja jauh dari keluarga, jauh dari mungkin kampung halaman dan sebagainya. Maka pertama yang harus kita yakinkan adalah bahwa Indonesia itu adalah satu, di mana saja itu adalah merah putih, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Saya dulu diberi nasihat oleh senior saya, Pak Harahap, kalau ingin ditempatkan jadi seorang hakim, pilihlah tempat yang paling sunyi yang orang tidak mau. Jadi mana orang biasanya orang cari yang dekat kota, enggak, saya mencari kota tempat pengabdian yang paling jauh dan sunyi dan orang tidak minat. Kenapa? Kata senior saya dulu, pertama, insya Allah kamu tidak akan ditempatkan lagi di tempat itu. Jadi kamu berangkat dari yang tempat susah sampai kemudian ke kota, dan kalau kamu dari tempat itu berangkat, insya Allah suatu saat anakmu akan lulusan sekolah di kota besar. Tapi kalau kamu cuma di pinggir-pinggir, ya di pinggir-pinggir terus dan akan bisa kembali ke tempat sunyi itu. Pertama harus kita perhatikan mengenai keluarga dan anak-anak kita, pendidikan anak kita, karena kita adalah untuk mereka juga. Tidak bisa hanya kita untuk kepentingan diri kita, tapi untuk anak keluarga. Jadi kita harus happy di mana saja ditempatkan, itulah tempat terbagus bagi kita. Pimpinan itu menempatkan kita bukan sembarangan, berdasarkan kajian. Ya. Tapi saya meminta waktu itu pada pimpinan Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman melalui Direktur Jenderal agar saya tempatkan di Irian Jaya dan disetujui oleh istri saya. Jadi memang saya berangkat dari suatu tekad yang kuat karena saya merasa bahwa disitulah tempat saya untuk mengabdi dan saya bisa belajar. Dan alhamdulillah saya 6 tahun di Irian, jadi tidak merasa susah, tidak merasa sepi, tapi banyak teman. Oleh karena itu, maka dapat berkata, satu lawan terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Itulah filsafat hidup kita. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Semoga teman-teman di Ranai pun harus menginspirasi apa yang telah dijalani oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi kita. Dan memang
Sorong jauh banget Bapak. Nah, Walaupun kita orang Ranai bilang kita jauh, ternyata Sorong lebih jauh. ya. Itu jauh banget dari epicentrumnya Indonesia. Untuk membangun pengadilan yang modern itu kita perlukan tips-tips untuk mengeksplor bagaimana pengadilan yang bagus itu. Dari sisi manajemen ada 5 hal yang harus diketahui tentang pengadilan. Pertama adalah unsur manajemen peradilan. Yang kedua, administrasi perkara. Yang ketiga, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan. Yang keempat, administrasi umum, dan yang terakhir adalah kinerja pelayanan publik. Inilah sesungguhnya yang harus kita bangun di pengadilan itu. Manajemen perkara itu meliputi beberapa hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah program kerja. Pengadilan yang baik itu adalah pengadilan yang memiliki program kerja yang jelas dan mudah dilaksanakan, serta menyentuh kepentingan masyarakat. Kedua, harus ditentukan dan dievaluasi bagaimana pelaksanaan dan pencapaian target. Ya, kita bekerja ada targetnya. Ketiga, menyangkut pengawasan pembinaan. Seberapa jauh pengadilan, pimpinan pengadilan itu mengawasi anak buahnya, baik hakim maupun aparatur sipil negara. Yang keempat, dia harus mengetahui kendala dan hambatan. Tidak ada suatu institusi apapun di Indonesia ini, bahkan di dunia, yang tidak luput dari kendala dan hambatan, baik menyangkut finansial, sarana prasarana. Tetapi di tengah-tengah itu dia mencari solusi sendiri dengan bekerja keras, bekerja bersama, mencari solusi. Itulah sesungguhnya pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik itu bukan pimpinan yang penuh, ya, penuh dengan lengkap sarana prasarana, tidak ada tantangan, semuanya mudah, bukan. Tapi di tengah-tengah kekurangan dia masih bisa berbuat yang maksimal. Itu adalah pimpinan yang sesungguhnya. Berikutnya, faktor-faktor yang mendukung harus juga, misalnya wilayah perkara, seberapa banyak perkara, sedikit atau banyak, sumber daya, alam, kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Itu adalah faktor-faktor pendukung. Dan organisasi yang baik terakhir adalah harus ada evaluasi kegiatan. Tanpa evaluasi kita tidak tahu seberapa jauh kita berbuat di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah administrasi perkara. Administrasi perkara itu yang harus kita awasi, ya, adalah prosedur penerimaan perkara. Kita namanya ada SOP. Bagaimana tata cara masuknya perkara, berapa lama, pembayarannya di mana, mudah apa tidak. Kemudian prosedur permohonan banding kalau orang mengajukan upaya hukum, kasasi, PK. Kalau pidana, prosedur penerimaan permohonan gerasi, remisi perkara pidana. Kemudian keuangan perkara harus dikelola dengan baik. Pemberkasan perkara dan kearsipan. Yang terakhir adalah pelaporan tepat waktu dan laporan yang lengkap. Itu harus betul-betul dilaksanakan. Yang ketiga adalah administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.
yaitu yang harus diperhatikan adalah sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim. Jadi dipilih hakim-hakim yang senior untuk ketua majelis, yang punya integritas dan punya kemampuan. Kepada mereka lah diserahkan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan pemutusan perkara tersebut. Kemudian untuk menentukan seorang hakim itu harus 3 yang harus kita miliki, kita perhatikan. Pertama, profesionalnya hakim itu dilihat dari tingkat kualitas pendidikannya, kemampuannya. Kedua, mengenai skill keterampilannya, jam kerjanya, pengalamannya. Dan terakhir adalah integritasnya. Kemudian diperhatikan juga mengenai ketepatan waktu pemeriksaan perkara perdata atau pidana. Kita di PN itu penyelesaian adalah 5 bulan. Kalau di pengadilan tinggi itu 3 bulan. Hakim yang baik adalah hakim yang bisa menyelesaikan perkara kurang dari waktu 5 bulan itu. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, putusannya bagus, tepat waktu, tidak ada masalah, tidak ada pengaduan dan sebagainya. Ya, mungkin juga putusannya dikuatkan oleh hakim yang lebih tinggi. Itu adalah tergantung kualitas dari majelis. Yang berikutnya adalah minutasi perkara. Perkara itu harus diminutasi. Jadi tenggang waktu 5 bulan itu adalah termasuk minutasi. Berarti seharusnya 4 bulan kita sudah memutus perkara, yang 1 bulan itu adalah minutasi. Ini juga kadang-kadang menjadi kendala penyelesaian perkara. Seorang PP yang baik itu selalu memonitor pembuatan berita acara, dan sebelum sidang berikut berita acara sudah selesai. Dengan demikian, bila putusan sudah dijatuhkan, minutasi sudah, adalah hak para pihak untuk menerima atau menolak putusan tersebut. Kalau dia menolak, dia dapat mengajukan upaya hukum banding. Berikutnya adalah mengenai pelaksanaan putusan. Kita sekarang masih menjadi tantangan mengenai penyelesaian eksekusi. Ya, hampir setiap bulan kita memutus soal perkara perdata misalnya. Tetapi belum tentu dalam satu bulan kita melaksanakan eksekusi, karena eksekusi itu menyangkut banyak pihak, kendalanya banyak, bisa internal, bisa eksternal. Misalnya mengenai batas yang tidak jelas, amar putusan yang tidak jelas, objek perkara yang tidak jelas, belum lagi pengamanan di lapangan belum maksimal. Ya, dan mungkin ada orang yang mengerahkan para preman untuk menghalang-halangi. Itu semua menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Keempat adalah administrasi umum. Administrasi umum ini meliputi kepegawaian, keuangan, dan inventaris serta perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran. Ini juga harus diperhatikan, karena di kepegawaian itu menyangkut nasib orang. Nasib dia mau naik pangkat, nasib dia untuk promosi dan sebagainya, baik hakim maupun ASN, itu harus diperhatikan. Itulah satu-satunya penghargaan yang diberikan kepada para ASN itu. Itulah yang merupakan hak mereka setelah dia mengabdi sekian tahun, sekian waktu, yaitu pangkat, promosi, gaji dan sebagainya, jangan sampai terlambat. Ada juga pengelolaan keuangan. Keuangan di pengadilan itu ada keuangan perkara, ya, ada pelayanan hukum dan sebagainya. Itu harus dikelola yang baik. Pengadilan itu harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan. Tidak boleh ada kebocoran uang, karena itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pengadilan. Demikian juga inventaris, ya, jelas tanahnya, asetnya berapa, terdaftar. Kalau tanah bersertifikat, kalau mobil tidak boleh bodong, harus pajaknya dibayar dan sebagainya. Perpustakaan, sekarang perpustakaan itu pengunjungnya sedikit berhubung karena majunya teknologi, ada internet, ada Google dan sebagainya.
tertib persuratan dan perkantoran. Tidak boleh satu pun keluhan yang dialamatkan ke pengadilan yang tidak direspon. Sekalipun surat kaleng tidak ada pengirimnya, tapi isinya yang kita lihat. Sekalipun pengirimnya tak jelas, tapi isinya bisa mengandung kebenaran, wajib direspon ke pengadilan. Itu semua menyangkut juga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Mengenai perkantoran, harus dijaga kebersihan, kerapian, taman yang bersih, indah, nyaman, ya, tidak boleh ada orang masuk pengadilan merasa takut, ya, atau karena melihat pengadilan itu jorok, ditata dengan tidak profesional, ya, atau ada kehilangan motor dan sebagainya, sehingga satpam itu selalu harus difungsikan. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah kinerja pelayanan publik. Karena kita adalah pelayan publik, maka masyarakat sebagai pengguna pengadilan harus menjadi perhatian kita. Pertama yang kita harus perhatikan adalah pengelolaan manajemen. Harus kita perhatikan mulai dari pengorganisasian, bagaimana penempatan pegawai, ya, diberikan hak-haknya kah, perencanaan kerja, evaluasinya dan sebagainya. Kemudian ada mekanisme pengawasan, ada sudah diatur. Berapa kali kita mengawasi, ada pengawasan rutin, ada pengawasan reguler. Setiap hakim pengawas bidang setiap bulan membuat laporan, dia pengawasan, itu semua harus ditindaklanjuti. Berikutnya adalah kepemimpinan. Ada di pengadilan itu ada pejabat struktural, ada fungsional. Pejabat struktural bahkan hakim juga harus kita lihat membina bagaimana dia memimpin persidangan, karena dia kelak besok menjadi pewaris masa depan kita. Dia harus belajar memimpin persidangan dan selanjutnya nanti menjadi pimpinan pengadilan sampai ke pengadilan yang lebih tinggi, sehingga pimpinannya mampu membina dan mempersiapkan regenerasi dalam kepemimpinan. Berikutnya adalah pembinaan pengembangan sumber daya manusia. Setiap saat pimpinan memberikan pembekalan pada mereka yang terutama masih muda, dibekali ilmu dan pengalamannya. Kalau ada kesempatan mengikuti diklat, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka. Diberi peluang mereka untuk mengembangkan karir dan membuat secara kreatif, menyumbangkan pikiran-pikirannya, dan kemudian memperbaiki kantor sesuai dengan keilmuan yang dia peroleh. Selanjutnya perlu pemeliharaan perawatan inventaris. Ya, mobil tidak boleh sesuka hati dipinjamkan, sepeda motor pada hal-hal yang tidak berguna. Ya, mobil itu, kendaraan itu adalah alat bantu kita untuk memperlancar tugas pokok kita, bukan hal-hal yang lain. Ya, pajaknya dibayar, bensinnya perhatikan, olinya diperhatikan. Demikian juga rumah, pajak siapa yang menghuni dia bayar PBB. Ya, airnya, listriknya tidak boleh terlambat. Dan kemudian tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. Ya, berpakaian ditentukan hari-hari tertentu, pakaian ini hari-hari ini untuk kearifan lokal. Kemudian kita buat apel pagi pada Senin pagi, apel sore pada Jumat sore. Itu adalah semua dalam rangka meningkatkan disiplin kerja. Karena disiplin kerja itu adalah modal besar untuk memajukan suatu institusi. Tidak ada pemimpin yang maju tanpa disiplin. Disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Kemudian berikutnya adalah ketepatan dan kecepatan penanganan perkara. Jadi orang-orang yang majelis menangani perkara yang suka terlambat terhadap hal-hal yang bersifat teknis, itu adalah menyangkut manajemen perkara. Seorang ketua majelis harus membuat perencanaan persidangan, code kalender, dan wajib dipatuhi. Itu kita tetapkan, kita sepakati dia wajib dipatuhi. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dari majelis hakim. Kemudian terakhir adalah tingkat pengaduan masyarakat. Tidak mustahil pengadilan itu ada orang yang tidak puas putusannya,
ada yang tidak puas terhadap tingkah laku hakim. Kalau ada pengaduan-pengaduan seperti itu, wajib direspon, ya, wajib direspon untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat. 5 hal itulah yang menjadi kunci membangun suatu pengadilan yang modern. Terima kasih. Baik. Luar biasa, Bapak kita menerangkan dari hulu ke hilir terkait dengan kunci bagaimana kita harus mengelola ataupun bekerja di pengadilan. Terima kasih Bapak. Ya. Semoga PN Ranai berikhtiar untuk melakukan yang terbaik sebagaimana Bapak sampaikan tadi, dan kita alhamdulillah PN Ranai sampai saat ini moga-moga kinerjanya baik di hadapan Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri obrolan kita Bapak, saya ingin Bapak menyampaikan motivasi atau apa kepada rekan-rekan kami semua yang ada di PN Ranai Bapak, untuk kami bisa bekerja lebih baik lagi Bapak dalam wilayah hukum PT Pekanbaru ini Bapak. Ya, pertama, kita sebagai hakim, sebagai aparatur peradilan, yakinkanlah kita bahwa tempat kita bekerja itu adalah tempat transit, bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya nanti akan ditentukan kemudian. Oleh karena itu, kalau kita transit, kalau kita menyeberang jalan, itu tujuan utama kita menyeberang itu adalah bagaimana kita bisa selamat. Selamat menyeberang, jangan sampai ditabrak oleh mobil. Karenanya orang transit itu melihat kiri kanan, muka belakang, berhati-hati, jangan sampai ditabrak orang. Demikian juga kita ini transit, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan pasti dia akan pindah dari situ. Dan pimpinan itu memperhatikan itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah di sana, jangan sampai ada celaka, jangan sampai ada macam-macam. Kalau kita berbuat baik, insya Allah, kata pepatah, emas itu ditaruh di comberan pun akan dicari orang. Tetapi kalau emas palsu sekalipun di piring emas tidak diminati orang. Oleh karena itu, jadilah jadi emas dan permata yang dicari orang, meskipun dia ditaruh di tempat daun-daun yang tak berguna, tapi karena dia emas pasti dicari orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pandai berhemat, ya, karena nanti setelah anak kita besar, itu kesulitan hidupnya lebih besar lagi. Dari awal kita sudah menabung untuk anak-anak kita, untuk rumah kita, home base kita di mana, keluarga kita. Jangan tergiur oleh kemewahan. Sekarang orang cenderung mewah. Pertama apa? Rebutan beli mobil, mobil, sepeda motor, beli HP yang mahal, itu tidak terlalu penting, ya, itu tidak. Kita beli mobil hari ini 500 juta, besok sore tidak akan laku lagi 400 juta, turun dia. Tapi kalau dibeli tanah, belikan rumah, insya Allah dia akan naik. Jadi jangan tergiur oleh kemewahan. Sekarang Anda bisa beli barang-barang yang bagus, besok setelah anak Anda kuliah, betapa sulitnya membiayai orang sekolah, apalagi 2-3, ya masih syukur-syukur bisa di negeri, kalau di swasta coba bayangkan, tidak lagi zaman kita dulu, ya, dan sekarang mahal semuanya. Oleh karena itu, berhemat itu adalah kunci sukses untuk keluarga, karena kita juga tidak boleh hanya sukses dalam menjalankan tugas kita di kedinasan, tapi anak istri kita melarat, anak istri kita gagal sekolah, dan macam-macam. Oleh karena itu, saya ingatkan, hiduplah sederhana, ya. Demikian pesan saya. Ya, terima kasih. Luar biasa motivasi ujangan yang telah kita terima sore hari ini dari Bapak kita yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Semoga kita, rekan-rekan yang ada di PN Ranai, bisa mengilhaminya. Dan akhir kata Bapak, kami PN Ranai mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Bapak. Sehat selalu Bapak. Amin, amin. Dalam memimpin Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini, dan semoga
kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Amin, Esa. amin. Ya. Terima kasih Bapak, selamat sore. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan di Pentranai. Ya. Semoga sukses dan aman. Amin.